Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fikri Adrian. Saya dari kelas C6C dengan nomor absen 32 dan NIM 2250 30 20 7111 054. Di video ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum itu, saya akan menyampaikan bahwa saya tidak setuju dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa demikian? Karena dari video yang saya sudah lihat dan saya sudah baca-baca di internet mengenai amandemen Undang-Undang Dasar ini, saya melihat bahwa memang benar. Jika amandemen Undang-Undang Dasar ini dilakukan, akan menjadi pintu masuk pasal-pasal yang krusial atau menjadi permasalahan. Salah satunya adalah periodisasi dari presiden dan wakil presiden. Dalam konteks Indonesia sendiri, amandemen yang dahulu sudah terwujud disinyalir adanya gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok kepentingan tersebut. Hal ini terungkap dibenarkan oleh panitia dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kelompok kepentingan tersebut bisa saja memiliki agenda-agenda tersendiri yang ingin diwujudkan lewat perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jika melihat dari agenda yang tengah berhembus, bisa jadi kepentingan tersebut berada di antara kewenangan presiden. Bisa dipastikan bahwa periode dari Jokowi Ma'ruf Amin ini akan diperpanjang karena pihak MPR ini sangat mendukung dari koalisasi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Oke, alasan yang kedua mengapa saya tidak setuju dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini karena jika amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini memberikan relevansi terhadap kebutuhan publik untuk saat ini maupun masa depan Indonesia, maka hal tersebut sangat dibutuhkan. Namun, menurut saya dan banyak juga dari beberapa tokoh politik, juga ada dari fraksi Golkar menyebutkan bahwa untuk saat ini belum ada urgensi yang mendasar atau yang mendesak untuk dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Jadi, Undang-Undang Dasar sekarang ini menurut saya masih sangat relatif baik. Tinggal bagaimana pelaksanaannya saja yang ditingkatkan. Nah, dari video yang sudah saya lihat, ada dua parameter untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 ini. Yang pertama, apakah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu atas usulan dari rakyat? Apakah rakyat Indonesia ini meminta untuk adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini? Seperti contohnya pada saat masa reformasi, itu 1999 sampai 2002. Pada masa itu, masyarakat menuntut untuk dilakukannya amandemen. Oleh karena itu, dilakukannya juga amandemen. Yang kedua adalah apakah ada dampak untuk masyarakat? Apakah ada relevansi untuk publik? Untuk saat ini, juga untuk masa depan. Jika hanya terobsesi pada kerinduan pada masa Orde Baru, yaitu pada masa di mana sedang damai, tentram, tapi tidak melihat adanya gelombang-gelombang permasalahan pada saat itu menurut saya salah. Nah, itulah parameter untuk mengubah amandemen ini. Oke, pesan saya adalah seharusnya pada saat pemilu atau pilpres, partai-partai ini yang ingin mengubah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya dari awal menyuarakan keinginannya tersebut agar masyarakat dapat memilih. Jika masyarakat memilih dan partai tersebut mayoritas, maka hal tersebut boleh dilakukan. Jadi kesimpulannya adalah karena ini adalah perubahan Undang-Undang Dasar yang dimana hal tersebut merupakan dasar negara tertinggi di Indonesia dan juga negara ini menganut sistem demokrasi. Oleh sebab itu, harus adanya kehendak dari mayoritas rakyat juga. Jadi, masyarakat juga harus ikut campur tangan untuk dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Selain itu, benar yang di video.
Mengubah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada masa pandemi itu sangat tidak bijaksana karena fokusnya di mana tadinya untuk menghilangkan pandemi ini bertambah, yaitu dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, itu dia penjelasan argumentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.